Hari ini kan kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru sekali ya. Satu contoh paling mudah, kita baru tahu sekarang ini di dalam pemeriksaan perkaranya Saka Tatal saja, ternyata saksi-saksi yang lain ini tidak pernah dihadirkan. Jadi bayangkan, kan ada berapa orang dijadikan terdakwa ya. Kalau nggak salah ini ada 7 ya kan. Ya, kemudian yang 7 ini Saka jadi saksi. Yang 6-nya ini ternyata nggak pernah dibawa jadi saksi di pengadilan semuanya. Yang dibawanya 2. Jadi bagaimana bisa mengkonfirmasi ada suatu perbuatan pidana, sedangkan saksi-saksi ini hanya dibacakan aja keterangannya tanpa disumpah, orangnya tidak hadir gitu loh. Nah ini kan suatu fakta yang baru kita ketahui sekarang ini. Nah dulu bayangkan kenapa ini nggak bisa terungkap, karena Saka baru berumur 15 tahun. Ya dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi baru SMP kelas 1. Jadi itu yang terjadi ya, fakta-fakta yang terjadi sana. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat tadi betapa ada berita acara ya, ternyata dia tidak pernah diperiksa, tapi langsung diberikan disodorkan untuk tidak ditandatangani, tanpa pernah dia ditanya-tanya tentang isinya, dan dia tidak pernah disuruh membaca apa isinya, tapi disuruh tanda tangan. Ya kan? Ini yang kami katakan di dalam permohonan kami, ini kan melanggar prinsip Miranda Rules, yaitu penyidik wajib memberitahukan kepada seorang tersangka bahwa dia itu berhak untuk didampingi pengacara ya, dan berhak untuk diam apabila dia diperiksa oleh polisi, di mana ancaman hukumannya itu lebih daripada 5 tahun. Nah ini ternyata terbukti, Saka sendiri juga ternyata nggak diperiksa, walaupun ada tanda tangan Saka, dikatakan di situ ada didampingi adalah oleh pengacaranya yang bernama Titin, tapi Titin sendiri sebenarnya pada waktu diteken itu tidak hadir. Jadi Saka menandatangannya tersendiri, Titin menandatangannya tersendiri. Nah nanti akan kita coba minta, mudah-mudahan Titinnya mau, supaya Titin bercerita kenapa ini bisa terjadi. Pengacaranya kita minta, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kita juga akan bertanya pada Titin, kenapa Titin sampai bisa tanda tangan itu padahal dia tidak mendampinginya. Nah ini kan satu hal yang serius sekali gitu. Dan yang paling penting kita lihat betapa penyiksaan itu sangat kejam. Balsam disuruh masukkan kepada alat kelaminnya, ya kan? Mata distrom, tangan diinjak dengan kursi gitu, ya didudukin gitu. Minum air kencing. Ini negara kita, ini negara apa kalau sampai bisa itu kita biarkan? Jadi makan, dibuang makanan di lantai, disuruh makan pakai mulut sendiri. Nah ini kan sangat menyedihkan, ya kan? Sangat menyedihkan sekali. Saya tidak kebayang di negara hukum kita ini bisa terjadi seperti itu. Nah ini kewajiban kita bersama, harus membersihkan hal-hal seperti ini. Karena citra kepolisian kan menjadi buruk kalau ini kita biarkan. Nah oleh karena itu, selain tujuan kami adalah menegakkan keadilan bagi para pemohon PK ini, kami juga mempunyai beban, keinginan agar pemerintah, penegak hukum bisa membersihkan penyiksaan-penyiksaan seperti ini dari Indonesia ini. Gak boleh lagi terjadi hal itu seperti di zaman kita, zaman tidak merdeka saja gitu. Ya. Gitu. Baik, Pak Oto, mungkin singkat saja, poin-poin apa saja yang akhirnya harus meloloskan, atau bagaimana majelis hakim akhirnya bisa meloloskan PK yang diajukan oleh para terpidana ini? Kan kita harus pahami juga sebenarnya bahwa nanti yang memutuskan perkara ini bukan hakim yang sekarang. Hakim sekarang ini hanya memimpin sidang, menampung semua hal-hal yang kita sampaikan. Kemudian majelis hakim akan memberikan pendapat tentang yang terhadap kasus ini, baru nanti ini dikirim ke Mahkamah Agung untuk diputus ke Mahkamah Agung. Itu sebabnya dari tadi kami mengatakan supaya majelis hakim itu mempunyai gambaran yang utuh tentang kejadian ini, kami minta supaya kita melakukan persidangan di tempat. Nah, kalau itu terjadi, maka kalau tanda hal-hal apa yang lolos, semua novum ini kami sudah buktikan. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa seseorang yang diperiksa oleh penyidik, dia dijadikan tersangka, maka polisi wajib, penyidik wajib
memberitahukan kepada tersangka ini bahwa dia berhak untuk didampingi pengacara dan dia berhak untuk bungkam atau punya hak ingkar namanya. Ya, the right to be silent. Jadi diam aja pun dia boleh, nggak boleh dipaksa. Tidak harus ngomong dia. Karena apa? Setiap keterangan yang dia berikan sama dia, sama tersangka ini, dapat memberatkan dia. Jadi undang-undang memberikan the right to be silent, ada hak untuk diam. Itulah yang salah satu bagian daripada Miranda Rules yang sudah diadopsi di dalam KUHP kita. Ya.